seperti yang kita ceritakan tadi bahwa ada buzzer lah. Kira-kira ada sarannya untuk wartawan-wartawan ke depan gitu ya, bahwa di pemilu 2024 ini ketika kita melihat potensi yang diceritakan kita tadi, ada saran nggak buat kawan-kawan gitu, supaya lebih mendamaikan? Saya sih begini, saya percaya teman-teman wartawan, jurnalis yang bekerja eh, di perusahaan pers sebagaimana amanat undang-undang pers itu, saya percaya mereka tidak akan menghadirkan dan menyuguhkan informasi dan pemberitaan yang berpotensi sesat. Kenapa? Karena di setiap perusahaan pers sudah mewanti-wanti, ya kan, mewanti-wanti wartawannya dan jurnalisnya untuk kemudian tidak menulis hal-hal yang berpotensi sesat dan memecah keutuhan NKRI. Itu pasti, saya yakin itu. Saya yakin dan pastikan itu. Kalaupun kemudian nanti saya sampaikan, Strategis betul ini Kak, iya, posisi pers. iya. Kalaupun kemudian tadi saya sampaikan muncul yang diklaim berita, ya kan, melalui link website, muncul berita yang kemudian berbau sara, ya kan, dan kemudian pada akhirnya memicu konflik karena masyarakat kemudian tidak mencari tahu lebih jauh lagi terkait kebenaran berita tersebut dan apakah itu perusahaan pers. Saya pastikan itu diproduksi oleh teman-teman yang diproduksi oleh yang bukan wartawan, bisa jadi yang ingin jadi wartawan kemudian karena mudah membuat website akhirnya mereka juga menulis gitu, tapi mereka bukan wartawan. Saya bilang tiba-tiba wartawan, karena kan apa yang sulit sekarang kalau mau mengaku sebagai wartawan? Cetak ID card aja, berapa detik selesai, berapa menit selesai lagi. Buat website dengan harga juga terjangkau, ya kan? Dan ini berpotensi peserta politik, peserta pemilu berpotensi untuk merekrut oknum-oknum yang mengklaim diri sebagai wartawan tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar kode etik, kemudian memberikan wadah atau menyiapkan wadah dengan mudah dan murahnya membuat website itu. Nah, makanya saya bilang ingin sampaikan ke publik bahwa jika mendapatkan informasi atau berita dalam bentuk narasi, ya kan, artikel lalu di website gitu, maka itu silakan telusuri dulu apakah ini yang buat wartawan atau bukan. Karena saya pastikan kalau teman-teman yang kerja di media yang sesuai undang-undang pers tidak akan pernah menulis karya jurnalistik yang berbau sara, karena itu sudah jadi pakem bagi teman-teman wartawan bahwa no sara dan no hoax itu sudah jadi pakem di kita gitu untuk menghadirkan menghadirkan informasi-informasi yang edukasi dalam upaya mencerdaskan masyarakat kita dan kemudian menciptakan kondisi yang sejuk dan aman. Kalau misalkan juga saya cek ya di kitab situ katanya bisa kalau abang nulis itu bahkan ada sumbernya berarti apakah setiap artikel begitu atau berita itu harus jelas sumbernya? Iya, kalau secara garis besar itu untuk meredah hoax atau gimana? Iya, secara garis besar sebenarnya berita itu harus ada sumber, dan sumber itu yang kredibel, yang terpercaya dan tentu bukan abal-abal ya. Nah, cuman kan dari kita sendiri itu jaringan pikiran kreatif dengan PRMN, jadi ada beberapa artikel atau informasi yang kemudian tidak membutuhkan secara sumber. Cuman tetap kita mengambil dari sumber yang kredibel. Artinya sumber itu tidak harus orang ya. Kayak contohnya begini, soal ini publik ini ingin tahu loh berapa sih kekayaan kepala daerah mereka.
sumbernya di mana? Ya, kan bisa diakses kan dan mudah di LHKPN, Berarti website LHKPN. Nah, kita kemudian ingin menyuguhkan informasi kepada misalnya masyarakat Kota Kendari. Berapa sih harta kekayaan Pak PJ Wali Kota Kendari? Kalau cek di website LHKPN itu pasti ada. Tapi kemudian kita ambil dari sumber LHKPN ini dan ini website resmi dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan basis datanya. Kemudian kita olah ini menjadi satu rangkaian atau satu produk artikel atau jurnalistik untuk produk berita yang kemudian tetap mencantumkan sumbernya dari mana. Itu kalau misalkan artikel-artikel itu tangkap di duluan begitu, berarti ambilnya itu kalau bukan di website resmi kepolisian, website resmi KPU, Bawaslu, juga website resmi pemerintah. Nah, ini juga yang harus kita harus hati-hati. Jadi kita boleh mengkompain, menulis berdasarkan riset dan hasil data dari sumber yang misalnya sumber dari institusi pemerintah tanpa semuanya langsung, tapi mengacu pada website yang telah disiapkan. Tapi kita harus tahu, kita harus pastikan bahwa website ini website resmi dari lembaga gitu. Ya, karena sebenarnya kalau misalkan saya lihat juga di polisi Google, polisi Google itu ada peraturan tentang foto, artikel, kan? Itu kadang biasa Kak ada kompensasi lah buat yang punya foto itu. Jadi makanya memang sumbernya itu lebih baik di website resmi. Iya. Jadi selama kita mengambil dari website resmi, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kalau misalkan kita bicara tentang pemilu sejahtera, kira-kira itu sumber-sumber yang selama ini digunakan oleh Kendari kita untuk memberikan berita-berita yang kredibel, yang kira-kira itu jauh dari sasaran. Ya, sejauh ini kita combine ya. Kalau Kendari kita ini kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi dengan secara lama, cara baru. Jadi kan kita mengikuti aja perkembangan teknologi saat ini gitu. Jadi untuk kemudian mendapatkan income tidak harus kemudian bergantung pada APBD dan yang mungkin sumber-sumber lama gitu. Tapi semakin ke sini itu ada kemudian terjadi pergeseran juga, kebanyakan kemudian yang berbasis AdSense dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau ditanya soal produksi artikel dari kita lakukan kolaborasi dan mengcombine. Sejauh ini ada beberapa berita yang kemudian kita suguhkan ke pembaca Kendari kita itu hasil liputan langsung teman-teman wartawan di Kendari kita. Kemudian ada juga yang kemudian informasi ringan dari sumber yang terpercaya dan kredibel pastinya. Artinya kita tidak wawancara langsung, tapi kita melakukan searching atau pasti yang informasi ringan itu kayak misalnya info kesehatan, kita ngambil sumbernya di mana gitu kan. Kemudian soal dakwah biasanya itu kan ada dari YouTube resmi gitu ya kan, YouTube resmi si ustadznya gitu atau lembaga Islamnya gitu kan. Nah, itu pun juga kita harus pilih juga materinya, nggak harus ucuk-ucuk apa yang disampaikan kita kemudian tulis gitu. Kita harus, bisa jadi dia salah ucap, ya kan? Kita harus bantu meluruskan. Karena wartawan ini banyak toko-toko ini jadi makanya tidak semua yang disampaikan public figure itu ada nilai beritanya. Itu saya sering juga lihat sih di Kendari kita kadang ada berita tentang agama tentang kita berupaya memberikan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Tapi selain juga itu memang penting juga dalam kondisi-kondisi begini ya, masyarakat lebih banyak baca artikel-artikel semacam kayak ada beberapa kelompok masyarakat kita kemudian yang memang mencari informasi atau pemberitaan seperti itu.
Jadi tidak muluk-muluk bilang semua masyarakat kita mau mencari berita atau informasi yang up to date, peristiwa yang terjadi hari ini dan mungkin beberapa menit kembali gitu. Mereka kadang-kadang di waktu senggang juga mencari kebutuhan informasi mereka itu bermacam-macam, ya kan? Mencari soal soal kesehatan, soal dakwah, gitu, referensi, gitu kan? Kadang-kadang juga ada juga loh yang mencari referensi kata-kata bijak, gitu kan? Untuk keperluan keperluan caption, Kalangan anak muda lah. keperluan caption media sosial mereka, gitu. Jadi kadang-kadang mereka mencari referensi kata-kata bijak untuk kemudian disadur dan itu menjadi caption postingan di media sosial mereka. Nah, ini yang kemudian kita ingin hadirkan dan suguhkan kepada publik bahwa kita ingin menjadi referensi pemberitaan, referensi informasi, kemudian apa yang publik butuhkan, silakan buka kendari kita. Berarti kalau misalkan tentang pemilu damai, berarti ya sediakan juga dong asalkan kata-kata ya kata-kata khusus untuk pemilu damai. Itu boleh jadi ide juga ke depan untuk kita kemudian mungkin mencari membuat artikel soal kata-kata bijak untuk pemilu damai, kata-kata bijak soal untuk karena begini, banyak kemudian masyarakat kita yang memposting berbagai kegiatan politik mereka atau kemudian kadang-kadang juga ini jempol ini berbahaya sebenarnya, kadang-kadang salah ketik atau sehingga seperti yang Cai kita dikatakan bahwa mungkin bisa juga artikel yang kata-kata bijak soal pemilu damai untuk mengajar masyarakat itu bisa, insya Allah ke depan bisa kita lakukan. Karena itu memang keinginan dan tujuan kita untuk menjadi salah satu referensi terpercaya dan terbaik untuk masyarakat kita. Memang sebenarnya kalau lihat edukasi luar kendari kita, saya top banget Pak. Soalnya ya bicara khazanah kan, Iya. ya khazanah ya, bisa juga dong Pak. Memang ya ustadznya itu yang gimana kira-kira berbicara tentang pemilu, mari kita pemilu damai, mari kita bersatu kan, mari kita memang terobosannya bagus. Ya, intinya kita ingin menyuguhkan informasi yang menyejukkan publik. Kita ingin menyuguhkan pemberitaan yang bisa membuat masyarakat kita tetap berada dalam kita berada dalam menjalin silaturahmi yang baik. Terus kita harus kalaupun ada yang ingin berniat jahat, ya kan, menciptakan konflik-konflik tertentu. Nah, ini yang kita ingin dan harapkan kepada masyarakat supaya tidak mudah terpancing dan tidak mudah kemudian ikut ke kelompok sana untuk yang punya niat jahat. Kalau pembacanya kendari kita biasa di dalam satu hari itu biasa berapa orang? Kalau memang kita lihat potensinya dan kira-kira peluang kendari kita untuk kemudian mereka ini sebenarnya saya lihat dalam pembacanya dalam per hari itu kira-kira Iya, kalau berdasarkan laporan yang bisa ya kita pantau tiap hari, pembaca dari kita itu bukan hanya walaupun base-nya kita di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tapi pembaca kita itu tidak menonton di Kendari, Sulawesi Tenggara. sampai dunia. Sampai Itu. ada pembaca dari Jawa, dari Jakarta, dari Sumatera, Kalau dunia misalkan dari dan ada beberapa dari luar negeri gitu. Ada beberapa dari luar negeri juga yang menjadi baca tetap dari Kendari kita. Nah, ya 10.000 sampai lebih malah. lebih 10.000. Jadi kalau misalkan tentang pemilu itu memang ketertarikan masyarakat tentang pemilu itu berita-berita tentang pemilu buat Iya. enggak? Kalau saya lihat ya, kecenderungan masyarakat Sumatera sebenarnya itu lebih condong ke berita politik dan berita kriminal. Kita politiknya begitu. Jadi sebenarnya memang kalau saya bisa kata ya Pak, Kendari kita sebenarnya ini kalau misalkan dia
mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai, sebenarnya ini menjadi ruang yang penting buat ya tokoh-tokoh publik menyampaikan tentang pemilu yang damai, pemilu yang ramah di Kendari kita. Karena kenapa, pembacanya dalam sehari aja puluhan ribu kan, kalau Iya. misalkan besoknya lagi puluhan ribu, Iya. puluhan ribu kan, kan gede itu bang. Iya, kita kita harapannya begitu sih Iya. sebenarnya ya. Bisa menjadi apa sumber yang membutuhkan untuk publik. Nah, kemudian tapi itu soal market lagi yang dibahas tadi. Soal market bang, tapi ini kan kita bicara tentang ya bagaimana sih kita mengedukasi masyarakat. Kalau misalkan pembacanya Kendari kita itu dari puluhan ribu lah, sebenarnya kalau kayak misalkan kayak kami ya dari aktivis-aktivis pergerakan, tentunya memang di Kendari kita ini menjadi ruang penting bagi kami untuk mengisi misalkan kayak pesan-pesan yang maknai begitu, pesan-pesan tentang kesetaraan. Itu sih harapan kita ya, itu harapan kita semua pihak. Selain ini pertarungan politik, itu adalah pertarungan ide dan gagasan, kita juga ingin semua pihak berperan penting dan berkontribusi dalam hal menciptakan keamanan ketertiban masyarakat dan timnas. Kemudian baik itu peran wartawan melalui pemberitaan, kemudian peserta pemilu juga dalam hal menyampaikan ide dan gagasan, program kerja misalnya, visi misi apa, itu bisa dilakukan melalui dalam konsep pemberitaan juga tanpa harus menyerang pihak-pihak tertentu. Yang pasti yang ingin saya sampaikan bahwa Kendari kita sendiri konsisten dan komitmen untuk memberikan atau menunjukkan informasi dan pemberitaan yang menunjukkan buat publik. Itu sih yang kita ingin. Dan yang pasti kita mencoba untuk menyuguhkan informasi dan pemberitaan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan mengatakan memang kalau saya buat, saya biasa barusan buka Google ini kak, tiba-tiba saya melihat muncul Kendari kita. Ya. Makanya saya bilang, oh coy, undang aja kan, undang abang untuk kemudian jadi narasumber karena melihat Kendari kita sering muncul di Google. Ya. Ya makanya penting sebenarnya kalau misalkan Kendari kita mengedukasi tentang pemilu 2024 ya. Ya. Kalau misalkan saya sebagai pejabat ya, misalkan komisioner KPU, saya gunakan Kendari kita aja untuk untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilu. Ya, semoga ke depan jadi pejabat komisioner KPU. Amin ya Mas. Ya, tapi itu dari sisi market memang harapan kita dari sisi bisnis media pasti ingin dan berharap ingin ada kerjasama yang baik dengan penyelenggara pemilu, dengan pejabat dan peserta pemilu. Nah, yang pasti tentu kerjasama itu dalam rangka mendorong penyelenggara pemilu tetap melakukan pekerjaan mereka sesuai di koridor itu dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu juga di Asia Tenggara dan Indonesia secara umum gitu kan. Itu peran media juga gitu. Dan dari kita siapapun asalkan itu positif, tidak harus menyerang kelompok tertentu. Berarti Kendari kita siap bermitra dengan siapapun. Siap. Yang penting kata kuncinya itu menyejukkan, tidak harus menjadi objek yang memprovokasi ya, melalui itu kata kuncinya. Pasti siapapun yang bekerja sama dengan kita siap. Kendari kita siap kolaborasi. Siap. Nah, memang tiap media itu harus berkolaborasi lah. Iyalah. Ini kan zamannya elaborasi sekarang kok. Tidak, bukan lagi zamannya sendiri. Seperti itu. Berarti mungkin ya bang ke depan, kalau saya sih sebagai pegiat juga kemudian bisa juga baca-baca tentang debat kita ya pesan khusus lah kalau misalkan Kendari kita banyak pembacanya ya, ke depannya harus banyak mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan, tentang kebinekaan sultra. Memang kalau dilihat dari berita-beritanya tentang khazanah, kemudian juga selain khazanah saya lihat juga ada tentang kira-kira itu membuat orang itu nggak bosan, kayak ada resep makanan kan, orang mau nyanyi ada lirik lagunya. Nah, makanya saya bilang bahwa Kendari kita itu ingin menjadi sumber referensi yang terpercaya dan baik, gitu kan. Kita mencoba menghadirkan semua yang dibutuhkan publik, semua yang dibutuhkan publik. Seniman membutuhkan yang lagi belajar main gitar, belajar nyanyi, kita hadirkan Lirik-lirik lagu dia. chord gitar dan lirik lagu, gitu kan.
ibu-ibu atau mungkin cewek-cewek yang lagi yang terjun ke dunia masak, kita siapkan menu artikel terkait menu gitu kan, terkait dengan tentunya dan kita ngambil dari sumber-sumber yang kredibel juga gitu kan. Nah, makanya saya bilang apa yang dibutuhkan publik seolah bisa didapatkan dari kita, dan itu tujuan kita, bahwa kita ingin jadi sumber referensi terbaik dan terpercaya. Dari kita ingin menjadi pilihan yang tepat buat publik, buat pembaca, kemudian untuk mencari informasi dan pemberitaan baik yang up to date ataupun yang informasi ringan gitu. Nah ini kalau kita misalkan kembali lagi ya mungkin sedikit lagi lah Bang. Ya kalau misalkan kita kembali di pemilu Sultra ke depan, itu memang ada hal-hal yang kira-kira itu menurut saya segelap sekarang. Misalkan politik identitas. Iya. Bahwa suku A, suku B, suku C, suku D ya, nggak usah suku-sukunya lah. Tapi memang bicara tentang suku, ini memang bukan lagi saya melihat bahwa ini bukan lagi pertarungan gagasan lah Bang. Misalkan di kota Kendari ini lah Bang, ada yang bilang katanya harus suku ini yang jadi wali kota, harus suku B ini yang jadi wali kota. Padahal harusnya bicara tentang gagasan. Ya itu betul. Kita dan itu akan terjadi di setiap teman politik. Kalau saya sih bilangnya itu sudah jadi makanan sih, makanan di setiap momen politik, bahwa setiap momen politik masyarakat akan disuguhkan dengan dengan isu-isu seperti itu, gitu kan. Nah, kalau saya sih bilangnya bahwa ya itulah cara-cara yang tidak harus dilakukan sebenarnya. Justru sekarang masyarakat makin cerdas. Ini bukan persoalan kelompok, bukan persoalan identitas. Misalnya saya atau si A, si B mau maju, kemudian jualannya harus bilang pribumi gitu. Harus bilang kelompok tertentu yang harus menjadi pimpinan atau kepala daerah di Kota Kendari misalnya. Sekarang kita kembalikan ke masyarakat. Saya sarankan kepada kelompok dan peserta pemilu gitu, pilkada dan sebagainya, itu kemudian menyampaikan apa yang menjadi gagasan. Itu lebih penting gitu loh. Pertarungan suku itu sudah nggak dibutuhkan sekarang. Saya percaya masyarakat semakin kesini semakin cerdas. Mereka sudah tidak ada lagi yang bilang harus kita sekampung, ya kan? Terus saya harus dukung kamu, enggak gitu lagi. Karena kadang-kadang ada juga yang melihat apa gagasannya, apa idenya, apa programnya. Nah, kemudian dari sekian program tertarik program itu, saya memilih dia. Kan memang sih begini kan. Memang ini Kota Kendari, misalkan Kota Kendari ya, ini kota yang majemuk ya. Ya, bahkan ya kebanyakan itu bukan penduduk asli dari sini, bahkan banyak pendatang. Nah, pernah satu ketika saya bertemu dengan beberapa mengatakan mau calon wali kota lah. Ya, saya tanya, kok nggak ini wakilnya? Dia jauh gini ya, nggak satu ini begitu. Nah, itu maksudnya cara identitas ya, harusnya cara gagasan. Kalau itu sih begini, itu sih kita tidak bisa juga lebih jauh ke sana untuk mencampuri soal pilihan politik. Karena setiap politisi atau setiap figur sudah punya perhitungan. Nah, termasuk mereka harus berkoalisi dengan partai mana, berpasangan dengan si A, si B, dan kemudian muncul lagi isu syarat, isu kepulauan dan daratan apa. Itu sebenarnya kita tidak bisa dan juga lebih jauh ke sana. Nah, justru kita berharap bahwa masyarakat bisa lebih cerdas.